Malam saya eh, dari kelompok satu dengan nama Riza dan Fatir ingin mempresentasikan materi Cryptographic Key Management and Distribution. Topiknya itu ada Symmetric Key Distribution, Asymmetric Key Distribution, Public Key X509 dan PKI. Lanjut. Untuk di sini daftar isinya itu yang bagian symmetric key distribution itu using symmetric encryption, key distribution option, third party key distribution, key hierarchy. Selanjutnya symmetric key distribution using asymmetric encryption itu ada 3 poin: simple secret key distribution, distribution with confidential and authentication, dan lanjutnya distribution of public key itu ada 3 poin, yaitu public announcement, director, ada 4 poin: public announcement, directory, public key authority, dan certificate. Yang selanjutnya lagi X509 certificate itu ada 2 poin: certificate dan X509 version 3, dan terakhir itu public key infrastructure itu PKI. Yuk. Symmetric key distribution using symmetric encryption itu kedua pihak harus berbagi kunci rahasia yang sama. Tantangan utamanya adalah bagian mendistribusikan kunci secara aman sebelum komunikasi dimulai. Opsi A itu yang A memilih kunci dan menyerahkannya secara physical delivery ke B. Option B, pihak ketiga memilih kunci dan menyerahkannya secara fisik ke A dan B. Option C, jika A dan B sebelumnya punya kunci aktif, salah satunya mengenkripsi kunci baru dan mengirimkan ke pihak lain. Selanjutnya third party key distribution dan key hierarchy. Key Distribution Center (KDC) entitas ini terpercaya yang mendistribusikan session key. Setiap user berbagi master key dengan KDC, bukan satu sama lain. Yang kedua itu key hierarchy. Master key itu permanen untuk enkripsi session key. Lanjutnya ke session key itu sementara untuk enkripsi data dan mempersingkat exposure kunci. Lanjut, symmetric key distribution sama encryption itu untuk simple secret key distribution itu yang pertama, A membuat pasangan kunci public private sementara PUA dan PRA. Yang kedua, A mengirimkan PUA beserta identitasnya ke B. Yang ketiga, B membuat secret key KS dan mengenkripsikannya dengan PUA ke A. Yang keempat, A mendeskripsi menggunakan PRA ke mendapatkan KS. Yang kelima, A membuang PUA dan PRA itu tidak diperlukan lagi. Yang keenam, A dan B sekarang berbagi KS untuk komunikasi simetris. Untuk yang secret key distribution with confidential and authentication itu yang pertama, A menggunakan public key B untuk mengenkripsikan pesan berisi ID A dan nonce N1 ke kirim ke B. Yang kedua, B mendeskripsikan balik ke N1 nonce baru N2 yang dienkripsikan dengan PUA. Yang ketiga, A memverifikasikan N1 lalu enkripsi N2 dengan PUB mengirimkan ke B untuk konfirmasi. Yang keempat, A memilih secret key KS enkripsi dengan N1 dan N2 menggunakan pub, pub sama dengan kirim ke B. Yang kelima, KS diterima ke B, komunikasi aman dimulai. Nah, ini untuk mencegah man in the middle attack melalui mutual authentication. Itu yang bagian distribution of public key yang pertama itu public announcement. User menyiarkan public key-nya ke komunitas umum, misal email atau forum. Masalahnya siapa saja yang memasukkan pengumuman forgery. Yang kedua itu pub- publish available directory. Kunci disimpan di directory terpercaya yang dapat diakses publik. Lebih aman, tapi directory itu sendiri harus dilindungi dari manipulasi. Yang ketiga, public key authority. Otoritas terpusat menyimpan dan mendistribusikan kunci. User meminta kunci publik orang lain kepada otoritas secara real time. Lebih aman tanpa bottleneck. Yang keempat, public key certificate. Public key dibungkus dalam sertifikat yang ditandatangani oleh sertifikat authority. Pihak ketiga memverifikasikan keaslian kunci tanpa kontak langsung ke CA. Selanjutnya, materi X509 sertifikat. Apa itu sertifikat? Sertifikat adalah dokumen digital yang mengikat public key dengan identitas entitasnya. Ditandatangani oleh sertifikat authority yang terpercaya. Untuk versi 3-nya itu eh, bagian versi itu format sertifikat V1, V2, dan V3. Serial number itu nomor unik yang dikeluarkan CA.
Signatur algoritmanya itu algoritma tanda tangan CA, isurnya itu nama CA yang menerbitkan sertifikat, validitinya tanggal mudah dan berakhir sertifikat, subjeknya itu identitas pemilik kunci, subjek public key-nya, public key beserta algoritma, dan extension V3-nya itu info tambahannya penggunaan kunci, CRL, dan lain-lain. Cara kerjanya itu yang pertama, user membuat pasangan kunci dan mengirim CSR ke CA. Yang kedua, CA memverifikasi identitas entitas melalui proses validasi. Yang ketiga, CA menandatangani sertifikat menggunakan private key-nya sendiri. Dan yang keempat, sertifikat dikirim ke entitas dan dapat dibagikan ke publik. Yang kelima, pihak lain memverifikasi sertifikat dengan public key CA, memastikan keaslian kuncinya. Dan yang terakhir, jika sertifikat kadaluarsa, CA menerbitkan CRL. Dan untuk selanjutnya dibacakan oleh Fatir. Oke, untuk selanjutnya itu Public Key Infrastructure atau PKI. Yang pertama kita ada Certificate Authority atau CA. Itu adalah otoritas yang menerbitkan dan mencabut sertifikat digital, Root of Trust dalam PKI. Yang kedua kita ada Registration Authority atau RA, membantu CA dalam verifikasi identitas pengguna sebelum sertifikat diterbitkan. Yang ketiga ada Certificate Repository, yaitu tempat penyimpan dan distribusi sertifikat yang aktif dapat diakses publik. Yang keempat ada Certificate Revocation, CRL, atau Certificate Revocation List, atau OCSP untuk membatalkan sertifikat yang tidak valid. Lanjut. Nah, ini untuk contoh soal pertama itu topik kasus symmetric key distribution KDC dan key hierarchy. Pertanyaan itu Alice dan Bob ingin berkomunikasi secara aman menggunakan symmetric encryption melalui sebuah key center. Yang diketahui itu master key-nya itu dibagi antara A dan KDC KA. Master key-nya yang dibagi antara B dan KDC KB dan KDC memilih session key KS Secure 2024. Nah, jelaskan langkah-langkah distribusi session key dari KDC ke KA dan B serta apa keuntungan menggunakan key hierarchy dibandingkan menggunakan satu satuan kunci permanen saja. Nah, untuk jawabannya eh, yang pertama itu A itu mengirimkan request KDC berisi identitas dan identitas B request. Yang kedua, KDCA membuat session key KS lalu mengirimkan ke A dua paket. KA hanya A yang bisa dideskripsikan menggunakan KA. Yang kedua, tiket untuk B hanya B yang bisa dideskripsikan pakai KB. Selanjutnya yang ketiga itu A ke B, A meneruskan tiket ke B mendeskripsikan dengan KB mendapatkan KS dan tahu ini dari A. Dan yang keempat, A dan B sekarang sama-sama memiliki KS. Komunikasi dienkripsi dengan KS dan plaintext setelah sesi selesai KS dibuang. Nah, untuk keuntungan sesi ini, master key jarang digunakan. Nah, hanya saat distribusikan mengurangi exposure, session key bersifat sementara. Jika bocor, hanya sesi itu yang terkompromi. Kunci yang berbeda untuk tiap sesi mempersulit kriptanalisis. Selanjutnya, soal kedua dibacakan oleh Fatir. Untuk soal kedua itu adalah dengan pertanyaan, sebuah server web S memiliki sertifikat X509 yang diterbitkan oleh SEA terpercaya. User U ingin memverifikasikan bahwa sertifikat tersebut asli. Diketahui sertifikat S berisi version, serial, subject S, public key, PSU, signature, sign, fields, dan CA memiliki pasangan kunci PUCA, public dikenal public, dan PRCA. Fungsi hash adalah SHA-256. Pertanyaan. A. Jelaskan langkah verifikasi yang dilakukan user U untuk memastikan sertifikat 5 adalah asli. B. Apa yang terjadi jika sertifikat S sudah masuk ke dalam CRL? C. Mengapa sertifikat lebih unggul dibandingkan public key authority dalam distribusi kunci publik? Dan berikut jawabannya. A. Langkah verifikasi sertifikat oleh user U. Itu langkah satu, U mengambil sertifikat S yang berisi PU S dengan signature. Dan dua, U menggunakan PUCE yang menghasilkan H expected atau sama dengan D. U menghitung sendiri hash dari field sertifikat H actual sama dengan SHA-256. Dan 4, jika H expected H. Actual, sertifikat valid dan PUS bisa dipercaya sebagai milik S. Jika tidak sama, sertifikat telah dimanipulasi atau invalid. B. Sertifikat dalam CRL. Meskipun tanda tangan sah, sertifikat dianggap tidak valid.
harus mengecek serial atau OCSP sebelum mempercayai sertifikat. Jika serial number S adalah di CRL, koneksi harus ditolak. Biasanya terjadi karena private key bocor atau identitas tidak lagi terpercaya. C. Sertifikat versus public key authority. Public key authority mengharuskan koneksi real time ke otoritas setiap kali butuh kunci atau bottleneck dan single point of failure. Sertifikat telah diterbitkan bisa diverifikasi offline menggunakan PUCE tanpa perlu kontak saya lagi. Lebih fleksibel dan efisien. Kesimpulannya, yang pertama, distribusi kunci simetris dapat dilakukan langsung atau melalui KDC dengan sistem key hierarchy untuk meminimalkan resiko. Kedua, enkripsi simetris dapat digunakan untuk mendistribusikan kunci simetris secara aman, bahkan dengan mutual authentication. Yang ketiga, distribusi public key berkembang dari pengumuman publik sederhana hingga sistem sertifikat yang terverifikasi. Yang keempat, X509 menyediakan format standar sertifikat digital yang dapat diverifikasi secara offline menggunakan public KCA. Yang kelima, PKI menjadi infrastruktur kunci keamanan digital modern, menopang HTTPS, email, VPN, dan tanda tangan digital. Terima kasih. Itu kurang lebih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.